Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara, hormat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Doksina Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan mereka sudah menghentikan kita, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerajaan yang dipimpin oleh Masjid Kejaksaan dalam pencawatan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahaya dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan memberikan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aparat pembina upacara peserta upacara diistirahatkan. Menyanyikan lagu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih atas salam yang sudah dibalas. Semoga apa yang telah terjawab tadi kita mendapat syafaat
serta mendapat ampun serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 2 Tebas, Bapak Awam Marianto sini, Ibu Anes Kepegawaian SMA Negeri 2 Tebas, Ibu Rahmawati tersebut, Bapak Ibu Dewan Guru serta staf PU, operator sekolah, dan yang sangat saya banggakan serta sangat saya sayangi murid-murid SMA Negeri 2 Tebas dari kelas 10 sampai kelas 12. Pertama-tama sebagai insan yang lemah, sebagai makhluk sosial, maka pagi ini sepantasnya kita harus mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan nikmat yang tidak terhingga, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat pertemuan yang mungkin hari ini kita masih dapat dipertemukan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin ini setiap hari Senin. Sebelum saya menyampaikan sedikit amanat pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya memberikan penilaian atau mengevaluasi kegiatan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kami harapkan kepada seluruh murid yang merasa dirinya tidak lengkap atribut sekolah, kami silakan memberikan waktu 5 menit untuk bersiap maju ke depan. Kalau masih ada, karena tadi ada sudah 3 murid, masalahnya saya tidak tahu ya, yang sudah maju ke depan, mungkin masih ada yang di kelas 12, biasanya kelas 12 loh. Mantap ya, kelas 12, kelas 11, kelas 10. Alhamdulillah ada 1 orang lagi yang sudah maju ke depan. Masih ada katanya kelas 10C yang tidak punya dasi. Pokoknya yang atribut tidak lengkap, tolong maju ke depan dulu. Nah, silakan Pak. Ada siswa yang membawa atribut yang di luar dari perlengkapan pelajaran juga dipersilakan maju ke depan. Ada yang membawa kipas, itu sami-sami yang diberikan kipas sebenarnya tak perlu pakai kipas. Hasil-hasilnya kali itu memang tadi yang luar biasa, tidak dua cara dan juga Bandung masih kecil. Nah, sudah mana yang tersebut supaya kita lebih cepat ya, terutama alamat yang kecil-kecil ya. Ayo yang tadi bawa kipas ya, kita akan maju ke depan ya, biar sama-sama yang kipas di depan. Baik, Pak. Gimana? Oke. Ya, sebelum tadi saya menyampaikan amanat, ya terlebih dahulu kita mengevaluasi kegiatan pada pagi hari ini secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan, tapi belum keseluruhan, masih ada beberapa rentetan yang belum dilaksanakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada kelas 12C
yang telah sangat bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan atau tugas yang diberikan kepada mereka, sehingga sampai saat ini nilainya sangat baik dari pemimpin upacara, kemudian pembawa bendera, paduan suara, pembawa acara, sampai dengan pembaca teks Undang-Undang Dasar 1945 yang luar biasa semangatnya. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelas 12 Juli. Cukup, terima kasih. Untuk selanjutnya, karena semua bagus, ini adalah merupakan cerminan untuk yang belum giliran dalam pelaksanaan upacara bendera. Biarlah perhatikan teman-temannya, sehingga mengapa mereka sampai diberikan istilahnya penghargaan yang baik, karena mungkin tidak sia-sia hasil dari apa yang telah diberikan tanggung jawab kepada mereka. Mereka benar-benar berani dan siap melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan, sehingga hasilnya hari ini sangat-sangat baik sekali. Apalagi yang membaca teks Undang-Undang Dasar, hanya saja sedikit maaf kalau memang perlu sebenarnya harus juga diperbaiki. Jadi untuk membaca undang-undang memang sudah sangat baik, hanya saja pembacaannya agak sedikit dibedakan antara membaca teks pidato dengan puisi. Tadi kedengaran ya sedikit sama dengan puisi. Tapi lumayan, semangatnya luar biasa, semangat luar biasa dengan suara sangat lantang. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Tapi namun sebelumnya, masih semangat, masih siap untuk melanjutkan acara. Tak apa-apa dulu pagi-pagi ya. Semangat. Oke, sudah lebih semangat. Saya ucapkan, kalau saya katakan selamat pagi, semangat pagi luar biasa. Jelas? Saya sebutkan, selamat pagi. Tidak kotak. Kalau saya sebutkan selamat pagi, semangat pagi luar biasa. Siap? Siap? Kedengaran ya? Kedengaran? Oke. Selamat pagi. Masih tidak konsentrasi. Berarti pikirannya masih melayang-layang, satu main pikirannya. Jadi udah selama minggu dan berbakar semalam. Oke, coba. Ya semangat. Saya ucapkan selamat pagi, maka jawabnya semangat pagi luar biasa. Oke, silakan. Selamat pagi. Oke, ya cukup. Terima kasih. Baik, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk pagi ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pentingnya pada diri kita untuk menanamkan rasa tanggung jawab. Berkaitan dengan tanggung jawab, artinya kita bicara tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Ada dua, Imam Pintar mengatakan segala perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan harus tanggung jawab. Maka di sini sama itu kita perhatikan memang itu murid-murid yang kami sayangi memang sudah melaksanakan. Tidak sepenuhnya tanggung jawabnya.
berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Jadi apa hak kalian dan apa tanggung jawab kalian? Artinya ya untuk khusus yang kelas 10 yang mungkin perlu bertahap berproses untuk mengetahui mungkin agak sedikit berbeda hak dan tanggung jawabnya pada waktu di masa di SMP, sekarang mungkin di SMA. Kalau yang kelas 11 dengan 12 udah nampaknya sebenarnya berlebih hak dan kewajiban diubah lebih nampaknya. Bahkan tidak ada haknya pun dilaksanakan. Ya, ada kewajiban itu tetap dilaksanakan. Ya, jadi di sini yang perlu ditekankan apa saja hak kalian dulu, ya. Maka hak kalian adalah menerima apa saja, ya, yang ada sebagai yang dekat pada seorang guru. Terutama adalah hak kalian untuk mendapatkan pelayanan. Itu pelayanan lagi. Ya, bahasanya pelayanan. Artinya kalian sudah nyaman dilayani. Ya, dilayani. Ada yang perlu dilayani. Kalian mendapatkan hak untuk ilmu pengetahuan. Mendapatkan untuk ilmu pengetahuan. Jadi hak kalian, ya, hak kalian untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari ilmu, ya, yang sifatnya tadi hal dunia, ya. Kemudian sampai ilmu mungkin kita masih mendapatkan ilmu yang untuk menuju ke akhirat. Ya, hak kalian. Ya. Kemudian hak untuk mendapatkan berbagai macam bentuk fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Seperti apa misalnya? Silakan manfaatkan perpustakaan, ya, untuk mendapatkan pengetahuan kalian. Selain itu mungkin banyak yang kurang minat untuk membaca buku